ada Ibu Syifa Nawawa, ada Ibu Selma, ada Ibu Lexi, ada Bu, Nana. Ibu. Nah, hadir semua ya hari ini. Sebelum kita memulai materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ada klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup seperti yang kita pelajari kemarin merupakan cara atau pengelompokan makhluk hidup dilihat dari persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup tersebut. Aku ingin bertanya lagi kepada kalian. Materi kita hari ini yaitu kalian sudah pernah mendengar kata virus? Berapa jenis virus yang kalian ketahui? Sangat bervariasi. Corona. Iya, ada virus corona, flu, lain. Ebola. Ya, virus itu terdiri dari banyak-banyak macam dan jenisnya. Nah, apakah virus itu perlu diklasifikasi? Perlu. Apakah virus itu perlu diklasifikasi? Iya, baik. Virus diklasifikasi untuk kita memahami penyakit yang disebabkan oleh virus dan kita mempelajari bagaimana hubungan virus dengan inangnya sehingga kita mengetahui penyakit atau proses penyebaran dari virus tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video terkait dengan macam-macam dan jenis-jenis virus. Setelah kita menonton video terkait dengan jenis-jenis dan macam-macam virus, ada berapa bentuk virus yang kalian ketahui dari video tadi? Banyak. Ya, ada virus yang berbentuk bulat, ada berbentuk oval, berbentuk seperti huruf T. Nah, apakah virus yang menyerang makhluk hidup itu sama? Beda. Betul. Virus yang menyerang makhluk hidup itu sangat bervariasi. Tidak sama ya antara virus penyebab penyakit satu dengan virus penyebab penyakit yang lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu cara kerja ilmuwan dalam menemukan virus. Yang kedua ada ciri-ciri tipe virus. Yang ketiga ada cara virus untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dan yang keempat ada sifat-sifat yang dapat digunakan sebagai klasifikasi virus. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, kalian tahu nggak ini nama apa? Virus corona. Nah, apa sih virus corona ini?
mulai dari buku, internet, maupun bahan ajaran yang lainnya. Nah, mohon dikerjakan sebaik-baik mungkin, tulisnya disiapkan, ibu beri waktu selama 20 menit. Silakan dikerja, mohon kerja sama ya, jangan duduk berdua aja ya. Baik, boleh. Ini kalian jawab, kan ada pertanyaannya ini. Ini yang merupakan gambar dari ilmuwan yang menemukan virus. Berarti ini ada senjatanya saja. Oh enggak, silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah siap semua? Belum. Ya, silakan dikerjakan. Marilah ya, kita lihat semua aktivitas kalian semua. Baik, waktu pekerjaannya sudah selesai. Silakan. Kita akan mempresentasikan dua kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja KPD yang pernah kami kerjakan. Sebelum perkenalan, nama saya Salma Laisa. Saya Rizky Arja. Saya Nano Pernika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang jadi pada soal nomor 1 itu setelah mengamati tayangan video bagaimana sejarah penemuan virus dan ciri-ciri virus. Nah, jadi penamaan virus itu berdasarkan dari bahasa Latin yang berarti Latin virion yang berarti racun, dan penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 dengan identifikasi penyakit yang menyebabkan munculnya titik-titik kuning pada daun tembakau yang kemudian dikenal sebagai penyakit mosaik tembakau. Selanjutnya, pertanyaan yang baru akan disampaikan. Untuk yang kedua, setelah mengamati tayangan video bagaimana cara virus bertahan hidup dan reproduksi terus. Virus bertahan hidup dengan menempel dan masuk ke dalam sel inang, lalu memanfaatkan reproduksi sel tersebut untuk bermain diri melalui siklus titik, atau disebut langsung masuk ke virus baru dan menghasilkan sel inang. Dan juga berkata saya. Oke, nomor 3 itu setelah mengamati tayangan video
Rincikanlah sifat-sifat virus yang dapat digunakan sebagai klasifikasi virus. Adapun sifat-sifatnya itu yang pertama, jenis asal nukleat jadi DNA atau RNA. Dua, bentuk kapsid menjadi helsik. Tiga, ada dan tidaknya selubung. Empat, jenis inang itu di hewan, tumbuhan, bakteri dan jamur. Yang terakhir ada cara replikasi yaitu siklus binti atau lisogenik. Itu dia hasil diskusinya kalau kamu dilakukan. Baik, untuk kelompok 2, apakah setuju dengan jawaban dari kelompok 1? Setuju Bu. Ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan diuji balik. Untuk kelompok 2, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aktivitas ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Dayati, Salisma Salsabila, saya Nadia, dan saya Ika. Ibu kami akan menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama itu kan ada tayangan video. Pertanyaan itu kan bagaimana sejarah penemuan virus dan ciri-ciri dari virus. Ada yang kami baca tadi, kami menemukan bahwasanya virus itu berasal dari bahasa Latin yaitu virio, di mana artinya racun. Nah, penemuan virus itu dimulai pada tahun 1883 dan identifikasi penyakit yang menyebabkan munculnya bintik-bintik kuning pada tumbuhan tembakau. Spesifiknya lagi pada bagian daun dari tumbuhan tembakau. Kemudian virus ini juga dikenal sebagai penyakit mozaik tembakau. Untuk pertanyaan yang kedua dijawab. Jadi pertanyaan yang kedua adalah setelah mengamati tayangan video, bagaimana cara virus bertahan hidup dan reproduksi virus. Jadi virus bertahan hidup dengan menempel dan masuk ke dalam salinan, lalu memanfaatkan metabolisme sel tersebut untuk memperbanyak diri melalui siklus inti. Langsung menghasilkan virus baru dan menghasilkan salinan atau siklus lisogenik. Materi genetik virus menyatu dengan DNA inang dan berkembang bersama sel inang. Nanti akan jadi pengalaman saya. Pertanyaan ketiga itu setelah mengamati tayangan video, rincikan sifat-sifat virus yang dapat digunakan sebagai klasifikasi virus. Ada sifat-sifat virus yang digunakan sebagai dasar klasifikasinya antara lain. Pertama, ada jenis asal nukleat yaitu DNA atau RNA. Kemudian ada bentuk vaksin yaitu helik, icosahedra dan kompleks. Adapun ada dan tindakan selubung yaitu endovirus. Dan ada jenis inang yaitu ada hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan cara replikasinya itu dengan siklus inti atau lisogenik. Pertanyaan selanjutnya adalah untuk jawaban pertanyaan selanjutnya itu ada tahapan siklus linting. Linting memiliki tahapan yaitu ada fase adsorpsi, fase penetrasi, fase sintesis, fase perakitan, dan fase lisis. Untuk pemaparan presentasi dari kelompok 2. Nah, pada kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya? Apakah kalian setuju dengan jawaban dari kelompok 1 dan 2? Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Nah, sebelum kita mengalami pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan materi terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada penemuan virus. Penemuan virus dilakukan pertama kali oleh Adam Mayer pada tahun 1883. Dia mengamati pada penyakit
tembakau yang memunculkan bintik-bintik yang berwarna kuning. Kemudian dia mengambil getah dari daun tembakau yang berpenyakit, kemudian menyemprotkan kepada daun tembakau yang sehat. Hasilnya daun yang tembakau yang sebelumnya sehat kemudian menjadi sakit. Nah, pada tahun 1887 ia menegaskan bahwa agen penyebab bintik-bintik kuning dan dapat dipindahkan ke tumbuhan, yaitu daun tembakau yang sehat. Yang kedua yaitu ada Dmitri Ivanovsky. Dia melakukan percobaan pada tahun 1892. Nah, dia melakukan percobaan sama seperti Adam Mayer. Dia melakukan percobaan pada daun tembakau juga. Nah, dari percobaan dia, Dmitri dia menyimpulkan bahwa penyakit tersebut merupakan agen yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bakteri, yang merupakan partikel baru yang menyebabkan penyakit. Selanjutnya yaitu ada Martinus Benceri. Nah, Martinus Benceri ini merupakan ilmuwan Amerika yang penemuan asal Amerika yang merupakan ilmuwan kimia. Dia yang memperkenalkan kata virus pertama kali sehingga kita mengenal kata virus sampai saat ini, dan dia merupakan ilmuwan pertama kali yang berhasil mengkristalkan virus. Selanjutnya yaitu ada Wendell Stanley yang melakukan percobaan pada tahun 1935. Nah, Wendell merupakan seorang ilmuwan kimia yang berasal dari Amerika. Dia yang mampu mengkristalkan bakteri pertama kalinya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tubuh virus. Virus disebut sebagai makhluk hidup karena mampu berkembang biak. Ukuran tubuh virus sangat kecil, mulai dari 200 sampai 400 nanometer. Ukurannya rata-rata 50 lebih kecil dibandingkan dengan bakteri. Selanjutnya yaitu adalah struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala, leher, dan ekor. Di bagian kepala terdapat kapsid, asam nukleat, kerah, dan yang kedua yaitu ada leher. Nah, yang ketiga yaitu ada terdapat gelung ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Ada yang ingin bertanya sejauh ini? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya yaitu cara hidup virus dan bereproduksi. Virus hanya dapat hidup di dalam sel inang. Nah, virus mirip dengan organisme parasit ketiga, yaitu hanya dapat berkembang biak di dalam sel yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Virus tidak dapat hidup di alam bebas. Dia hanya dapat hidup di dalam sel inang saja. Nah, selanjutnya yaitu ada reproduksi virus. Reproduksi virus yang pertama ada tahap absorpsi. Pada tahap absorpsi, ujung enofag melekat pada dinding sel. Yang kedua yaitu ada tahap penetrasi. Pada tahap penetrasi, asam nukleat virus masuk ke dalam sel inang. Dan yang ketiga, tahap sintesis, yaitu proses yang terjadi pada tahap ini yaitu penghancuran DNA sel inang. Yang keempat yaitu tahap pematangan. Nah, tahap ini merupakan perantitan tubuh virus yang sebelumnya terpisah-pisah. Dan yang terakhir yaitu ada tahap lisis. Nah, di tahap lisis ini terbagi menjadi 2. Ada tahap siklus lintik dan siklus lisogeni. Nah, siklus lintik merupakan replikasi genom pada virus yang puncaknya menyebabkan kematian pada sel inang tempat virus hidup. Nah, sedangkan siklus lisogeni itu memiliki tahapan yang hampir sama dengan siklus lintik. Perbedaannya terletak pada caranya menyisipkan diri. Ia tidak menghancurkan sel inang, tetapi berintegrasi dengan inang, DNA inangnya. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi virus. Klasifikasi yang dapat digunakan dalam klasifikasi virus yang pertama yaitu berdasarkan lingkungan asam nukleat. Yang kedua berdasarkan bentuk dasarnya. Yang ketiga berdasarkan
dengan baik materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, dan juga kalian sudah mengerjakan LKPD. Berharap kalian sudah lebih paham dan dapat menambah ilmu kalian pada pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Boleh lihat Bu untuk usul-usul tadi. Boleh? Nah, maksud perbedaan bentuk tafsir itu kan tuh ada yang logis, habis itu ada yang konvensional, terus ada yang kompleks. Kira-kira perbedaannya itu dari ketiga itu apa ya? Di LKPD? Iya. Maksudnya yang kan ada bentuk tafsir itu ada yang logis, ada yang neutral, terus ada yang kompleks dan sebagainya. Perbedaan bentuknya apakah ada gambarnya Bu? Nah ini dari struktur tubuh virus, Ibu hanya mengambil contoh dari virus yang berbentuk huruf G. Jadi kalian nanti atau Ibu akan share bentuk-bentuk virus yang lainnya, atau kalian bisa searching juga di internet ya. Nanti Ibu akan meng-share sekalian Ibu meng-share PPT. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan tunjuk tangan. Silakan siapa? Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa penentuan virus itu merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan melalui pengamatan gejala penyakit yang tidak dapat dijelaskan oleh bakteri. Kemudian virus itu memiliki ciri-ciri tubuh yang sangat sederhana yang terdiri dari asam nukleat DNA atau RNA yang dibungkus oleh kapsul protein, dan pada beberapa jenis dilengkapi dengan seluruh tambahan. Ya betul. Jadi proses penemuan virus ini dilakukan tidak hanya sekali, tetapi berkelanjutan, mulai dari Alexander Miller, ada juga Dimitri Ivanovsky, ada Martinus Benedict, dan terakhir Ernest Stanley. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya Ibu. Ya, bentuk-bentuk virus ada bulat, bentuk dan nggak ada. Dan berbentuk patah. Nah, sudah terjawab belum pertanyaan kita sebelumnya yang Ibu menanyakan video? Apakah bentuk-bentuk virus yang diceritakan hidup sama? Jawabannya tidak. Betul. Nah, ada virus yang berbentuk bulat, dia menyebabkan penyakit